Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini pertemuan ilmu pangan lanjut, saya akan menjelaskan mengenai materi pengolahan pangan untuk pencegahan penyakit anemia. Di mana kita ketahui anemia itu disebabkan karena kekurangan zat besi, kandungan zat besi, atau kalau kimianya itu adalah senyapnya adalah Fe. Ada 10 tanda anak kekurangan zat besi, diantaranya adalah kulit menjadi pucat, kemudian lemas, tumbuh kembang menjadi terganggu, rambut rontok, nafas menjadi sesak, mudah terserang flu, kukunya menjadi rapuh, kehilangan nafsu makan, sulit fokus, dan peningkatan keringat. Sulit fokus ini akan mengakibatkan anak kurang menangkap daya pikir sehingga akan menghasilkan anak yang kurang pintar ya. Dampak dari anemia pada remaja, dampak umumnya itu akan penurunan imunitas sehingga akan jadi cepat sakit, penurunan konsentrasi, penurunan prestasi belajar, dan kebugaran dan produktivitasnya akan menjadi menurun. Dampak anemia pada remaja khususnya putri itu akan memperbesar resiko kematian ibu melahirkan. Kemudian kalau dia lahir, bayinya akan menjadi berat bayinya rendah dan atau bayi lahir prematur. Jadi dampak anemia ini sangat krusial atau sangat ini sekali ya di remaja. Yang pertama dia akan bisa menjadi keguguran karena anemia atau menjadi pendarahan ya. Pendarahan. Kemudian bayi lahirnya juga bisa prematur dan berat badan lahir rendah. Ternyata di Indonesia kekurangan zat besi itu sebagian besar diinikan oleh remaja perempuan, yaitu sebesar 23%. Sedangkan untuk remaja laki-laki itu hanya 12%. Ya, jadi kenapa sih lebih tinggi remaja perempuan dibanding remaja laki-laki? Karena adanya siklus haid itu juga sangat mempengaruhi adanya kekurangan zat besi pada remaja putri tersebut. Cara menghindari anemia tersebut yaitu pertama, konsumsi makanan tinggi kandungan zat besi. Ini cara menghindarinya ya, bukan cara mengobati. Jadi, mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, zinc, dan pemberian tablet tambah darah. Ini adalah cara menghindari anemia. Oke. Apa sih anemia tersebut? Nah, di dalam suatu mikroskop dilihat jumlah normal dari sel darah merah yang normal itu dia dengan kuantitas yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah sel darah merah pada penderita anemia. Dari sini aja kita ngeliat, oh berarti berkaitan dengan hemoglobin atau sel darah merah tersebut. Jadi apa sih anemia? Anemia merupakan suatu kondisi rendahnya kadar hemoglobin dibandingkan dengan kadar normal ya. Hemoglobin pada anemia itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang normal. Ya, jumlah sel darah merahnya. Akibatnya akan mengakibatkan apa? Mengakibat jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh juga akan berkurang. Karena jumlah sel darah merahnya berkurang di anemia menyebabkan oksigen yang diangkut ke jaringan tubuhnya juga akan berkurang. Sehingga menyebabkan anemia. Ini ada klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Ya. Klasifikasi atau pengelompokan anemia itu ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Untuk anak 6 sampai 59 bulan atau balita, dia normal apabila lebih dari 11 mg per dl. Ringan antara 10 sampai 10,9,
sedangnya 7 sampai 9. Sedangkan dia masuk ke dalam kategori berat apabila dia kandungan hemoglobinnya adalah kurang dari 7. Untuk anak 5 sampai 11 tahun, dia sama non anemia 11,5, kemudian ringannya 11 sampai 11,4, sedangnya 8 sampai 10,9 dengan beratnya apabila kurang dari 8. Anak 12 sampai 14 tahun hampir sama dengan perempuan yang tidak hamil lebih dari 15 tahun atau remaja, yaitu 12 normalnya. Kemudian dia masuk ke dalam anemia ringan apabila dia mengandung hemoglobin 11 sampai 11,9, sedangnya 8 sampai 10,9 dan beratnya kurang dari 8. Ibu hamil itu dia normalnya 11, lebih rendah dibandingkan dengan remaja. Dikarenakan apa? Karena memang ibu hamil ini dia di janinnya membutuhkan hemoglobin atau asupan sel darah merah yang cukup banyak juga, jadi saling menyerap sehingga menyebabkan normalnya untuk ibu hamil adalah 11. Untuk anemianya yang ringannya 10 sampai 10,9, sedangnya 7 sampai 9,9 dan beratnya kurang dari 7. Untuk laki-laki yang lebih dari 15 tahun remaja putra, dia masuk normalnya apabila dia anemianya lebih anemia sel darah merahnya HB-nya lebih dari 13. Dia masuk ke dalam anemia ringan 11 sampai 12,9 dan sedang 8 sampai 10,9 dan beratnya kurang dari 8. Nah, ini adalah masalah gizi pada setiap siklus kehidupan di Indonesia. Kita lihat yang anemia, fokus ke anemia, ternyata untuk, ini ada siklusnya ya, bayi dan balita, dia ada BBLR ya, dan stunting yang cukup tinggi 37,2% dan BBLR 10,2%, di mana BBLR ini dipengaruhi dari adanya anemia pada ibu hamil. Ya. Untuk anak sekolah dia stunting nggak ada anemia ya. Dia stuntingnya 31 sampai 35%. Remaja baru ada anemia yaitu lebih dari 15%. Ibu hamil ini sangat tinggi sekali anemianya 37,1%, karena kalau hamil itu dia membutuhkan suatu asupan sel darah merah atau HB yang cukup tinggi, di mana yang menyerapnya ada dua ya, ada janinnya, ada ibunya. Sedangkan untuk ibu menyusui itu tidak ada yang anemia. Jadi ibu hamil yang secara garis besar dia penyumbang tinggi anemia 37,1%. Dimana kalau anemia itu akan berdampak apa? Pendarahan, bleeding, kemudian dia akan menyebabkan berat bayi lahir rendah. Penyebab anemia itu ada akibat konsumsi pangan yang tidak bergizi seimbang, kemudian ada penyakit ya, infeksi dan penyakit kronis juga akan menyebabkan anemia, contohnya gagal ginjal, mah yang tukak lambung itu juga akan menyebabkan dia anemia dan penyebab lainnya. Nah, dampak anemia itu akan menyebabkan daya tahan tubuh akan menurun, sehingga infeksi atau penyakit akan cepat masuk ke dalam tubuh karena imunitas dalam tubuh menurun. Kebugaran menurun, cepat letih, lelah, lesu, kemudian kinerja otak juga akan menurun sehingga prestasi akan menurun, dan kinerja juga akan menurun karena dia mudah lelah, letih dan lesu. Akibat lebih lanjut apabila remaja anemia akan memperparah anemia saat hamil, sehingga untuk pencegahannya pada saat remaja ini kita konsumsilah makanan yang bergizi seimbang yang mengandung zat besi, kemudian zinc, Fe yang cukup baik sehingga anemia di dalam tubuh kita cegah untuk remaja.
Ya, di sini ada 32% kematian ibu melahirkan karena pendarahan. Jadi tidak main-main. Anemia itu akan dampaknya sangat ini sekali, akan berdampak kematian. Itu bukan pada saat remaja dampak kematiannya tapi pada saat nanti remaja beranjak menjadi ibu hamil, yang menyebabkan kalau misalnya dia masih anemia, akan persentase dia akan pendarahan itu sangat besar sekali. Dampak lanjut dari anemia tersebut adalah cenderung menjadi dewasa stunting, melahirkan bayi yang kecil, bayi dengan berat bayi lahir rendah, yang akan memiliki resiko tinggi menderita PTM, PTM-nya obesitas, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes, gangguan kecerdasan dan pendidikan, sehingga mengakibatkan pendidikan rendah, status ekonomi yang rendah. Jadi untuk remaja putri jangan dimainkan tentang anemia, jadi harus ditingkatkan konsumsi pangan yang bergizi seimbang mengandung zat besi yang cukup tinggi. Zat besi, vitamin C dan E, pokoknya gizi seimbang yang baik. Ya, ini adalah penyebab kematian ibu. 50% kematian pada saat melahirkan itu disebabkan oleh pendarahan dan eklamsia. Ya, pendarahan 27% dan eklamsia 23%. Kenapa sih dia bisa pendarahan? Karena dia anemia. Sebagian besar karena terjangkit anemia. Ya, jadi penyebab kematian ibu, penyumbang 27%-nya itu karena adanya pendarahan. Gimana sih cara pencegahan anemia? Untuk yang di gizi, kita harus melakukan pola konsumsi yang baik, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, yang mengandung kandungan gizi makro dan mikro, khususnya yang untuk mikronya itu adalah vitamin C khususnya yang tinggi, kemudian untuk mineralnya adalah zat besi. Ya, zinc itu juga baik untuk mencegah stunting. Jadi zat besinya yang tinggi dan vitamin C, karena vitamin C itu akan bukan mencegah, untuk menyerap lebih tinggi kandungan zat besi yang ada di dalam tubuh yang mengkonsumsinya. Ada salah satu bahan pangan yang akan menyebabkan anemia, itu adalah teh, karena teh itu ada mengandung tanin yang menyebabkan dia akan taninnya tersebut akan menyerap kandungan besi yang dikonsumsi oleh manusia, sehingga zat besinya tersebut tidak akan beredar pada saluran darah atau ya saluran darah, sirkulasi darah, yang menyebabkan akan menjadi anemia. Ini adalah angka kecukupan gizi konsumsi zat besi untuk usia 0 sampai 9 tahun kurang dari 10 mg per hari, 10 sampai 12 tahun itu 20 mg per hari, 13 sampai 49 tahun 26 mg per hari, ibu hamil 27 mg per hari, dan lansia hanya 12 mg per hari. Jadi ibu hamil ini sangat besar sekali, AKG-nya adalah 27 mg per hari. Dari mana sih mendapatkan zat besi? Zat besi itu bukan dari besi yang kita konsumsi, tapi zat besi itu didapatkan dari misalnya tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah untuk remaja minimal 1 bulan sekali mengkonsumsi tablet tambah darah. Tapi karena kita ke gizi, kita membicarakan tentang pola konsumsinya. Jadi zat besi itu menurut mekanisme penyerapannya dibagi menjadi dua, yaitu zat besi jenis heme dan zat besi jenis non-heme. Di mana zat besi heme ini lebih tinggi penyerapannya oleh tubuh dibandingkan dengan non-heme. Jadi lebih baik yang heme dibandingkan yang non-heme. Ya, jadi contoh, rata-rata zat besi yang biasa diserap oleh tubuh dari mengkonsumsi daging yaitu sebesar 25%. Jadi cukup tinggi zat besi yang diserap yang mengkonsumsi daging sebesar 25%. Nah, apa sajakah yang masuk ke dalam kategori bahan pangan yang termasuk ke dalam kategori zat besi jenis heme dan non-heme?